Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya sendiri yang bernama Muhammad Yuda. NIM saya 21448. Saya Amirul, NIM 201449. Dan saya MT Renaldi dengan NIM 201450. Di sini kami merupakan mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Syekh Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini kami ingin membuat video mengenai tugas kami, yaitu tugas Ulumul Quran 4 yang berjudul mengenai tentang politik dalam Islam. Nah, mungkin hanya itu pembukaan dari kami. Mari kita simak ke video kita selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas terkait politik di dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah syasiah. Nah, syasiah ini mengatur segenap urusan umat. Maka Islam sangat menekankan pentingnya syasiah. Bahkan Islam sangat mencela orang yang tidak mau berurusan dengan umat gitu. Tetapi jika syasiah diartikan sebagai orientasi dalam kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana penyempurnaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal ini sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah ada politik Islam? Apakah ada politik yang berbau Islam? Jadi sampai batasan tertentu Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sehingga yang sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Islam ini sifatnya terbuka dalam masalah politik, tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menekankan harus memiliki corak politik. Akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang ada di dalam Islam. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya itu didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi demikian ini, politik kemudian menjadi salah satu tugas penting umat Islam untuk bisa membangkitkan dari kemunduran agar terhindar dari komoditas politik pragmatis. Perdebatan dan perselisihan di masyarakat Islam sungguhnya adalah pembeda dalam masalah interpretasi. Sungguhnya adalah dan merupakan pencarian untuk pengalaman agama yang sesuai konteks budaya dan sosial. Jadi orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yang tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam menentang adanya penguasa absolut seorang manusia atas manusia yang lain. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Yuda. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan pembahasan dari saudara Muhammad Renaldi, yaitu menurut Al-Quran, sebagian besar para politisi ini bukannya tidak tahu, akan tetapi mereka ini tidak mau melaksanakannya disebabkan orientasi berpolitiknya yang didominasi oleh tujuan mengejar kenikmatan duniawi yang semu, yaitu mata'ul ghurur. Nah, sebagian dari mereka ini sebenarnya bersungguh-sungguh hendak melaksanakannya, akan tetapi dalam perjalanannya mereka ini tidak istiqomah terhadap apa yang mereka pimpin. Mereka ini gagal melewati ujian, yaitu berupa nikmatnya kekuasaan, terperangkap dengan asyiknya dengan aktivitas mengumpulkan harta, serta kecintaan mereka terhadap keluarga secara tidak proporsional
yang kemudian bermuara pada usaha memonopoli kekuasaan yang serta keinginan mereka ini untuk mewariskan tahta kepada yang tidak berhak. Nah, contohnya saja yang paling nyata pada hal ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia yang kemudian mendapatkan tugas suci sebagai khalifatul fil ardh, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi atau sebagai pemimpin di muka bumi yang memiliki tugas rahmatan lil alamin, yaitu membawa kebaikan bagi bumi dan seluruh isinya. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yaitu artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, oleh karena itu, bagi seorang muslim, apapun itu profesinya, maupun dia itu seorang politisi, maupun dia seorang pejabat, dan lain-lain, nah, mereka ini tidak boleh lepas dari tugasnya yang mulia yang diembannya sejak ia diciptakan. Bahkan Al-Quran saja mengungkapkannya dalam bentuk sangat retoris, yaitu berupa perjanjian primordial antara Tuhan dan hambanya ketika masih berada di alam ruh sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, barangkali kita bisa menyadari bahwa sifat manusia yang sering lupa dan rentan tergelincir. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan berulang kali agar hambanya ini komitmen dengan perjanjian yang telah dibuatnya, bukan hanya perjanjian yang bohong saja, perjanjian yang mereka berikan kepada orang-orang dan ujung-ujungnya mereka tidak menepati janjinya, dengan menunjukkan bahwa Allah mengetahui yang tampak dan tidak tampak, dan yang ditampakkan maupun yang disembunyikan oleh manusia, serta semua hal gaib yang tidak diketahui manusia. Oleh karena itu, kita ini tidak bisa bersembunyi. Dimanapun kita berada, pasti Allah mengetahuinya. Nah, hal ini kemudian mengkristalkan dalam kalimat yang sangat politis, yaitu kalian boleh saja bersiasat, akan tetapi sebaik-baiknya siasat itu adalah siasat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, yaitu Amirul. Kepada Amirul saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Yuda. Nah, jadi politik itu sangat erat kaitannya dengan hukum. Bahkan di Al-Quran setidaknya ada 210 kali disebutkan kalimat al-hukum. Kekuasaan politik menurut ajaran Islam sendiri merupakan sebuah sistem yang diselenggarakan berdasarkan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, yakni prinsip etika dan moral yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sebuah sistem politik itu berkaitan dengan ruang dan waktu, yang mana sistem politik ini adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak bisa lepas dari sejarah. Maka sistem politik Islami harus dihubungkan dengan peristiwa sejarah. Contohnya seperti perjanjian dan baiat yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Nah, meski kala itu daerah masih sebatas kecil, namun hukum-hukum Allah tetap dapat ditegakkan sebagai pembentukan masyarakat mukmin yang siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian konsep sistem Islam ini lahir dari pemikiran manusia terhadap Al-Quran berdasarkan kondisi sejarah dan masyarakat saat ini. Tetapi bukan berarti Islam tidak melahirkan sistem politik dari para ahlinya. Nah, banyak pemikir politik yang telah menyumbangkan ide-idenya. Contohnya seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi, yang kemudian dikembangkan oleh golongan Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Adanya sistem politik Islam ini untuk mengingatkan kaum muslim sendiri untuk tidak tunduk pada kekuasaan asing yang memisahkan antara agama dan politik.
karena Islam seharusnya menjadi sumber motivasi dan inspirasi untuk membangun insan berakhlak mulia dan memajukan generasi bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.